Destroyer modern CNS Tongchuanhal 177 milik Cina meluncur ke Laut Cina Selatan. Bagi Beijing, mungkin itu hanya satu kapal lagi. Tetapi bagi sebagian negara di kawasan, kemunculannya adalah pengingat bahwa naga dari utara belum berhenti menumpuk otot. Dan ketika kapal-kapal PLA Navy semakin padat memenuhi Laut Cina Selatan, ada satu negara yang mungkin sedang menatap radar sambil menelan ludah, Malaysia. Karena di saat armada Cina terus bertambah muda, besar dan modern, sebagian armada yang harus menjaga kepentingan Kuala Lumpur justru sedang berkejaran dengan usia. Lebih menyakitkan lagi, ketika ancaman semakin dekat, jalan menuju penguatan armada tidak selalu berjalan mulus. Akibatnya muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Jika besok Laut Cina Selatan semakin panas, apakah Malaysia benar-benar siap? Namun pemandangan berbeda justru terlihat sedikit lebih ke selatan. Di saat sebagian negara sibuk menghitung ancaman, Indonesia tampak duduk di tepi papan catur sambil mengunyah permen karet geopolitik. Santai, tetapi tangannya tidak diam. Satu bidak ditempatkan di Natuna, satu bidak ditempatkan di Kalimantan, satu bidak lain mulai disiapkan di wilayah barat Indonesia. Naga sedang pamer otot. Banyak orang melihat Tongchuanhal 177 hanya sebagai kapal perang. Padahal bagi Beijing, kapal seperti ini adalah papan reklaim raksasa yang mengapung di laut. Setiap destroyer baru yang diluncurkan Cina sebenarnya sedang membawa satu pesan sederhana kepada seluruh kawasan, bahwa mesin militer mereka masih hidup, industri pertahanan mereka masih bekerja, dan pertumbuhan kekuatan mereka belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Inilah yang membuat banyak negara di Asia Tenggara mulai gelisah, karena yang mereka hadapi bukan satu kapal, bukan satu armada, melainkan sebuah pabrik kekuatan yang terus berproduksi dari tahun ke tahun. Dulu, kehadiran kapal perang Cina di Laut Cina Selatan masih menjadi peristiwa. Hari ini, kehadirannya mulai terasa seperti rutinitas, dan justru itulah yang berbahaya, karena sesuatu yang terus muncul lama-kelamaan dianggap normal. Cina memahami permainan ini. Mereka tidak perlu menguasai seluruh Laut Cina Selatan dalam semalam. Mereka hanya perlu terus hadir, terus terlihat, terus menunjukkan bendera. Sedikit demi sedikit, kawasan akan terbiasa melihat mereka sebagai kekuatan dominan. Dan bagi Beijing, itu adalah kemenangan yang nilainya jauh lebih mahal daripada sekadar menambah satu kapal perang baru. Malaysia mulai berkeringat. Kalau ada negara yang mungkin sedang berharap waktu berjalan lebih lambat di Laut Cina Selatan, Malaysia bisa jadi salah satunya. Karena ketika Cina terus menumpuk kapal-kapal baru, Kuala Lumpur justru dihadapkan pada kenyataan yang tidak terlalu menyenangkan. Sebagian armada yang menjadi tulang punggung pertahanan laut Malaysia perlahan memasuki usia yang tidak lagi muda. Beberapa platform yang dahulu cukup disegani, kini harus menghadapi lingkungan strategis yang jauh lebih keras dibanding saat pertama kali mereka bertugas. Masalahnya, Laut Cina Selatan hari ini bukan tempat yang ramah bagi mereka yang terlambat berbenah. Di depan mereka berdiri PLA Navy, salah satu armada laut yang pertumbuhannya paling agresif di dunia. Dan menghadapi armada seperti itu tentu membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Membutuhkan kapal yang modern, membutuhkan sensor yang mumpuni, membutuhkan rudal yang mampu membuat lawan berpikir dua kali. Sayangnya, disinilah nasib kurang bersahabat dengan Kuala Lumpur. Ketika Malaysia berusaha memperkuat taring armada lautnya melalui rudal anti kapal generasi baru, jalannya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Akibat berbagai dinamika politik dan kebijakan ekspor internasional, harapan tersebut menghadapi hambatan yang tidak kecil. Dan ketika modernisasi tertunda sementara ancaman terus bergerak, yang muncul adalah ketidaknyamanan strategis. Situasi ini membuat Malaysia berada dalam posisi yang serba salah. Terlalu diam, kehadiran Cina terus bertambah. Terlalu keras bersuara, muncul pertanyaan yang tidak kalah menyakitkan. Jika situasi benar-benar memburuk, dengan apa ancaman itu akan dihadapi? Karena dalam geopolitik, pernyataan keras memang bisa mengundang tepuk tangan. Tetapi yang membuat lawan benar-benar berhenti melangkah bukanlah pidato, melainkan kemampuan nyata yang berdiri di belakang pidato tersebut. Dan itulah pekerjaan rumah terbesar Kuala Lumpur hari ini. Bukan bagaimana berbicara lebih keras, melainkan bagaimana memastikan bahwa ketika berbicara, ada cukup kekuatan yang membuat pihak lain mau mendengarkan. Indonesia bermain di dua meja. Disinilah Indonesia mulai memainkan permainan yang berbeda. Di satu sisi,
Indonesia terus memperkuat kawasan yang berhadapan langsung dengan dinamika Laut Cina Selatan. Natuna mendapat perhatian lebih besar. Kalimantan semakin strategis. Kemampuan pengawasan diperkuat. Pertahanan udara diperkuat. Kekuatan udara masa depan mulai disiapkan. Namun pada saat yang sama, Jakarta juga tidak menutup pintu kepada Beijing. Inilah bagian yang sering membuat banyak orang bingung. Bagaimana mungkin sebuah negara memperkuat pertahanannya sambil tetap membuka ruang kerja sama dengan pihak yang dianggap sebagai pesaing strategis? Jawabannya justru ada pada kecerdikan diplomasi itu sendiri. Indonesia tampaknya memahami bahwa dunia tidak selalu hitam dan putih, tidak selalu soal kawan atau lawan, tidak selalu soal memilih satu kubu lalu memusuhi kubu lainnya. Karena dalam geopolitik, negara yang memiliki banyak pilihan biasanya jauh lebih kuat daripada negara yang hanya memiliki satu pilihan. Maka sambil memperkuat pertahanan, Indonesia tetap menjaga hubungan dengan Cina. Sambil menambah bidak di papan catur, Indonesia tetap menjaga senyum diplomasi. Dan kombinasi itulah yang membuat posisi Jakarta menjadi menarik untuk diamati. Senyum Jakarta, pusing Kuala Lumpur. Malaysia dan Indonesia melihat laut yang sama, melihat kapal-kapal Cina yang sama, menghadapi dinamika kawasan yang sama. Namun posisi keduanya tidak sepenuhnya sama. Malaysia saat ini berada pada posisi yang harus terus mengejar perubahan yang bergerak sangat cepat. Sementara Indonesia tampaknya sedang berusaha mengubah perubahan tersebut menjadi peluang strategis. Ketika sebagian negara melihat semakin banyak kapal Cina sebagai sumber kekhawatiran, Indonesia juga melihat bahwa perubahan keseimbangan kekuatan menciptakan ruang baru untuk meningkatkan nilai strategisnya sendiri. Inilah mengapa Jakarta terlihat relatif tenang. Bukan karena ancamannya kecil, bukan karena tantangannya ringan, tetapi karena Indonesia tampaknya sudah mulai menyusun bidak-bidaknya jauh sebelum sebagian orang menyadari bahwa papan permainan sedang berubah. Saat Kuala Lumpur sibuk menghitung ancaman yang datang dari utara, Jakarta terlihat sibuk menghitung langkah berikutnya. Dan dalam permainan geopolitik, seringkali pemain yang paling berbahaya bukan pemain yang paling keras berbicara, melainkan pemain yang sudah memikirkan 3 atau 4 langkah di depan lawannya. Di Laut Cina Selatan hari ini, yang paling berbahaya mungkin bukan kapal yang membawa rudal paling banyak, melainkan negara yang mampu membuat semua pihak merasa sebagai teman, sambil tetap memastikan dirinya memiliki cukup kekuatan jika suatu hari persahabatan itu diuji. Cina terus menambah kapal, Malaysia terus berusaha mengejar perubahan, dan Indonesia tampaknya memilih memainkan permainan yang berbeda. Permainan yang tidak selalu dipenuhi ancaman, tidak selalu dipenuhi pernyataan keras, tetapi penuh perhitungan. Karena dalam geopolitik, pemain yang paling berbahaya seringkali bukan pemain yang paling berisik, melainkan pemain yang terlihat santai, mengunyah permen karet di sudut ruangan, tersenyum kepada semua orang, tetapi diam-diam telah menempatkan seluruh bidaknya tepat di tempat yang ia inginkan. Dan sejauh ini, Indonesia tampaknya sedang memainkan permainan itu dengan cukup rapi.